Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammadiyah telah melalui 108 tahun peredaran zaman. Pada Milad Muhammadiyah kali ini, kita mengambil tema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Meneguhkan gerakan keagamaan pada hakikatnya mengajarkan kita keistiqomahan. Muhammadiyah harus memahami tujuan gerakan ini didirikan sebagai gerakan tajdid yang memahami purifikasi dan dinamisasi. Memahami mana aspek usul, mana aspek furu', betul-betul menyadari mana dataran ideologis dan mana dataran praksis. Dalam menghadapi pandemi, Muhammadiyah harus menggabungkan antara kekuatan akal dan kemutlakan wahyu. Dengan akal, para ilmuwan-ilmuwan Muhammadiyah akan mencari obat, mencari vaksin, dan berupaya sekuat tenaga mencari solusi untuk dapat menghentikan pandemi ini. Akan tetapi, akhir dari semua itu, kita tetap mengembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Masalah negeri yang kita hadapi hari ini luar biasa banyaknya dan luar biasa beratnya. Untuk itu, keikhlasan dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan pribadi dan golongan adalah kunci utama kita bangkit dari permasalahan yang melanda bangsa ini. Kita yakin di ujung lorong kesusahan ini akan ada tempat yang terang untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Semoga Allah senantiasa memberkati Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Wilayah Aisyah Riau mengucapkan selamat dan sukses Milad Muhammadiyah yang ke-108. Semoga keberadaan Muhammadiyah semakin dapat dirasakan oleh umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 108 tahun Muhammadiyah berdiri. Sudah lebih dari 1 abad Muhammadiyah kiprah untuk negeri ini, memberikan sumbangsi, melahirkan karya-karya nyata dengan penuh rasa ikhlas untuk negeri ini. Saya Firdaus, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Riau, mengucapkan selamat Milad Muhammadiyah 108, meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Gerakan Kepanduan Hizbul Watan Kuartir Wilayah Riau dengan ini mengucapkan selamat Milad Muhammadiyah ke-108. Semoga Muhammadiyah tetap istiqomah dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aulia Zia, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Riau, mengucapkan Selamat Milad yang ke-108 Muhammadiyah. Semoga tetap konsisten dalam gerakan dakwah dan gerakan kemanusiaan dan berkomitmen untuk memberi kontribusi yang terbaik untuk negara dan bangsa. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami banyak belajar dari tokoh dan perserikatan Muhammadiyah tentang hakikat kehidupan melalui fondasi nilai-nilai keislaman yang memberikan manfaat bagi umat serta kontribusinya untuk negeri, terlebih di masa pandemi ini. Kami meyakini melalui peran Muhammadiyah sejak awal kelahiran sampai kini tiada henti memberikan solusi untuk negeri ini. Muhammadiyah dan pemerintah akan selalu seiring sejalan, seia dan sekata untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan beradab. Atas nama pemerintah Provinsi Riau, saya Samsuar Gubernur Riau mengucapkan Selamat Milad ke-108 Muhammadiyah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan agar Muhammadiyah tetap bangkitkan tajdid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah, teguhkan asa, majukan umat, jayakan bangsa, Muhammadiyah gerakanku. Indah berkilau lampu pelita, terangi lingkungan dan angkasa, Muhammadiyah kebanggaan kita, teguhkan asa, majukan bangsa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Saya Ahmad Kusna Permana, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, mengucapkan Selamat Milad yang ke-108 untuk Perserikatan Muhammadiyah. Semoga perjalanan 108 tahun Muhammadiyah akan terus membawa perubahan dan menjadi lokomotif perbaikan dan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Sesuai dengan tema Milad Muhammadiyah kali ini, yaitu meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri, kami berharap Bank Muamalat akan terus menjadi bagian dari setiap langkah dan aktivitas fastabiqul khairat dari Muhammadiyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin, 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendeklarasikan berdirinya Muhammadiyah. Pendopo tabligh yang terletak di utara rumah dipilih sebagai tempat deklarasi Muhammadiyah karena keterbatasan ruang di kediaman Kiai Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta.
Setelah dideklarasikan, beberapa murid Kiai Ahmad Dahlan mengabarkan kepada pemberitahuan kepada khalayak ramai itu dilakukan di Margomulyo, dekat Tugu Jajaman, di sekitar kediaman Presiden Belanda yang kini menjadi Istana Negara Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah segera memperoleh legalisasi dari pemerintah kolonial Belanda pada 20 Desember 1912. Melalui Data Register de Laws Latin Founding Governor General nomor 81, Muhammadiyah secara de jure resmi menjadi organisasi pada 22 Agustus 1914. Beriring berjalan bersatu padu, kaum perempuan Muhammadiyah pun tegak berdiri melalui organisasi Aisyah. Perkumpulan Sopo Tresno yang eksis sejak 1914 menjadi embrio organisasi Aisyah yang dirintis Nyai Siti Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Deklarasi Aisyah dilakukan pada 19 Mei 1917 bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. 9 perempuan terpilih sebagai pimpinan pusat kala itu dengan Siti Mariah yang mendapat amanat sebagai ketua pertama. Awalnya, dakwah Kiai Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah tidak begitu saja dapat diterima masyarakat, bahkan di kauman sendiri. Meski demikian, Kiai Ahmad Dahlan tidak pernah berputus asa. Salah satu caranya mengembangkan organisasi Muhammadiyah melalui kegiatan pengajian rutin seperti yang dilakukannya melalui kelompok pengajian Wal Fajar di Karangkajen yang kelak menjelma menjadi cabang Muhammadiyah Karangkajen. Di Karangkajen ini pula didirikan sekolah Muhammadiyah pertama tahun 1918. Kota Gede, wilayah dakwah lain yang penting bagi Kiai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Melalui jaringan kekerabatan dan ekonomi antara kauman Kota Gede, Kiai Ahmad Dahlan mampu mendirikan cabang Muhammadiyah Kota Gede pada 1918 berkat kesamaan pemahaman dengan organisasi Syarikatul Muqtadi pimpinan Kiai Amir dan Kiai Masyhudi. Perluasan organisasi Muhammadiyah juga tak lepas dari jaringan batik. Di salah satu sentra batik yaitu Imogiri, Muhammadiyah berkembang dengan pesat. Dakwah Muhammadiyah di Imogiri dan sekitarnya diterima dengan baik, bahkan menghasilkan layanan sosial dan pendidikan. Surakarta menjadi wilayah pertama perluasan persyarikatan Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Kelompok pengajian SATV menjadi cikal bakal terbentuknya cabang Muhammadiyah di Surakarta. Perkembangan Muhammadiyah di Surakarta tergolong pesat hingga dekade awal. Di seluruh karesidenan Surakarta telah berdiri cabang-cabang Muhammadiyah. Karenanya, Surakarta kemudian dipercaya sebagai tuan rumah Kongres Muhammadiyah tahun 1929. Sukses di Surakarta, Muhammadiyah terus melebarkan sayapnya hingga ke Jawa Barat. Garut menjadi titik awal perluasan persyarikatan menuju wilayah lain di Jawa Barat. Akselerasi perluasan Muhammadiyah di Jawa Barat terjadi melalui jejaring para pedagang. Sedangkan di Jawa Timur, Muhammadiyah berhasil eksis secara luas dari Tuban, Lamongan, Gresik dan Surabaya di wilayah utara, sedangkan Jombang dan Pasuruan di wilayah tengah hingga ujung timur, dimulai dari Bondowoso hingga Banyuwangi. Penetrasi Muhammadiyah di belahan timur Pulau Jawa itu berkat kegigihan aktivitas dakwah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak tahun 1920-an. Dari Sumatera Barat yang menjadi titik sentral perluasan Muhammadiyah ke seantero Pulau Andalas. Berkat sokongan seorang tokoh bernama Haji Rasul, lalu dilanjutkan Hamka di tahun 1920.
Muhammadiyah kemudian menyebar hingga Jambi, Bengkulu, hingga Riau. Di Sumatera Utara, kepak sayap Muhammadiyah melalui jejaring pedagang meluas hingga ke pelosok-pelosok sejak tahun 1925. Pengaruh jejaring perdagangan di Sumatera Utara kemudian menembus Bumi Nangro, Aceh. Muhammadiyah menjadi salah satu pelopor gerakan pembaruan Islam di Serambi Mekah. Di Kalimantan, Muhammadiyah hadir diawali dari usaha pengiriman mubalik Muhammadiyah dari Jawa Timur ke Pontianak, Kalimantan Barat tahun 1925. Sedangkan Banjarmasin menjadi pintu masuk Muhammadiyah di wilayah Kalimantan Selatan melalui jaringan perdagangan dari Surabaya yang diikuti pengiriman para mubalik dari Jawa Timur. Di Kalimantan Selatan, Muhammadiyah juga merambah hingga kota Alabio di bagian utara. Di Alabio, Muhammadiyah antara lain mendirikan sekolah. Sulawesi, Muhammadiyah masuk tahun 1927, berawal dari jaringan Al-Yamani dari Surabaya yang membawa ide dan gagasan Muhammadiyah yang disambut hangat para pedagang dan ulama di Makassar. Di tahun 1927 itu pula, Muhammadiyah melebarkan sayapnya ke wilayah Halmahera di Kepulauan Maluku melalui aktivitas Muhammadiyah dari Makassar yang merintis pendirian sekolah modern bagi kaum muslim pribumi. Aktivis Muhammadiyah Makassar juga memperluas pengaruhnya hingga Gorontalo. Di Gorontalo inilah Muhammadiyah berdiri tahun 1929. Dari Sulawesi dan Halmahera, Muhammadiyah menembus Manokwari, Papua pada dekade 1925-an. Sedangkan di ujung paling timur Indonesia, Merauke, Muhammadiyah eksis mulai dekade 1970-an, dimulai dari lapangan pendidikan dan kegiatan dakwah lainnya. Adapun di wilayah Bali, Persyarikatan Muhammadiyah sudah mulai menampakkan keberadaannya sejak tahun 1930 berkat pengaruh jajaring pedagang Muhammadiyah dari Jawa Timur. Sedangkan wilayah Nusa Tenggara menjadi area perluasan para aktivis dakwah Muhammadiyah dari Sulawesi melalui Bima sebagai titik masuk. Setelah Mesir, tepatnya 4 Desember 2006, atas inisiatif pimpinan pemuda Muhammadiyah Jakarta, berdiri PCIM Belanda, disusul pimpinan cabang istimewa Aisyah tahun 2008. Di daratan Eropa, Muhammadiyah terus bergerak. PCIM Jerman Raya berdiri 22 Januari 2007. Setelah diawali berdirinya Tapak Suci sejak 1990, menyusul kemudian Inggris di 2007 juga. Di Perancis, PCIM berdiri 1 Oktober 2007, bertepatan dengan 19 Ramadan 1428 Hijriah. Selanjutnya, PCIM Rusia dan Turki berturut berdiri 2012 dan 2016. Diasporik Muhammadiyah terus meluas hingga ke daratan Timur Tengah dan Afrika. Pada 19 Mei 2007, PCIM Libya hadir, disusul Arab Saudi 20 Januari 2017. Maroko Desember 2017, Sudan 4 April 2018, Yaman dan Yordania di Oktober dan November 2019. Sedangkan di benua Asia, PCIM Malaysia 2007, PCIM Taiwan 2014, Jepang 8 Mei 2008, Pakistan tahun 2009, Korea Selatan 6 Oktober 2016, Tiongkok 2016, PCIM India 24 April 2018, Hong Kong 2019, dan Timor Leste 2020.
PJMM Australia berdiri pada 2007 dan Amerika Serikat yang telah dirintis kader-kader Muhammadiyah sejak 1980. Setelah 108 tahun berkiprah, kini Muhammadiyah dan Aisyah telah menorehkan karya dakwah multi aspek, baik melalui pendidikan, kesehatan, sosial politik, ekonomi, keumatan, dan pencerahan agama hingga media massa. Dr. Din Samsudin MA yang kami hormati, Gubernur Riau Bapak Haji Samsuar MSI yang kami hormati, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, Pimpinan Wilayah Aisyah Riau, segenap ortom tingkat wilayah, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan memohon ridho kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara resepsi milad ke-108 Muhammadiyah dengan tema meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri yang ditaja oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau diawali dengan basmalah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lebih hikmatnya acara ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori Rizky Alwi, Magister Syariah, dengan membacakan surah Al-Hazar ayat 18 sampai 20. Kepada Qori Rizky Alwi, Magister Syariah, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله ولتنظر
قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Milad ke-108 Muhammadiyah oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, Bapak Dr. Haji Saidul Amin MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Yang sama-sama kita cintai, Profesor Dr. Din Samsudin, yang akan menjadi narasumber penceramah pada Milad Muhammadiyah yang ke-108 untuk PWM Riau yang kita adakan pada siang yang berbahagia ini. Yang berbahagia pimpinan-pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau yang hadir di lokasi acara maupun yang mengikuti secara daring dimanapun berada. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan majelis yang hadir, pimpinan-pimpinan Ortom, pimpinan-pimpinan daerah Muhammadiyah seprovinsi Riau yang hadir di lokasi maupun yang mengikuti acara ini secara daring. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini Muhammadiyah sudah berusia 108 tahun. Pada milad kali ini Muhammadiyah mengusung tema meneguhkan gerakan keagamaan, hadapi pandemi dan masalah negeri. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kalau kita mendengar kata-kata meneguhkan dalam bahasa agama, itu lebih akrab dikenal dengan istiqomah. Maka gerakan keagamaan itu harus istiqomah. Khususnya kita di Muhammadiyah. Kita harus menyadari apa tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah memiliki dua sayap yang tidak mungkin dipisahkan. Yang pertama, sayap purifikasi, membebaskan pemikiran umat dari tahyul, bid'ah, dan khurafat. Bahkan di era modern ini, TBC itu bertambah menjadi siflis, adanya penyakit sekularis, pluralis, dan liberalis. Pada sisi lain, Muhammadiyah memiliki sayap yang cukup kokoh agar ajaran-ajaran Islam itu sejalan dengan al-waqi' atau realitas. Ajaran yang kedua ini kita kenal dengan dinamisasi. Andai kata purifikasi dan dinamisasi ini tetap kita jadikan dua sayap Muhammadiyah, maka perserikatan ini akan dapat terbang tinggi menuju angkasa cita-citanya, menjadikan cita-cita Muhammadiyah itu sesuatu yang realita, bukan utopia. Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang moderat, memadukan unsur akal dengan kekokohan wahyu, memadukan antara Adam idealis dengan alam praksis, sehingga ajaran-ajaran Islam itu tidak sekedar melangit, tapi mampu kita turunkan ke bumi. Dalam konsep keagamaan Muhammadiyah yang kita kenal dengan konsep wasatiyah itu, Muhammadiyah memahami mana unsur furu' dan mana unsur usul.
Unsur-usul yang tidak bisa digoyahkan, yang kita harus berpegang pada prinsip dan keistiqomahan. Mana unsur furu yang kita mesti toleransi dan tasamuh. Kita tidak akan memfurukkan yang usul dan mengusulkan yang furu. Kaitannya dengan pandemi, Muhammadiyah juga memadukan unsur-unsur akal dan unsur-unsur wahyu. Dari segi unsur akal, maka ilmuwan-ilmuwan Muhammadiyah harus bertungkus lumus, berupaya mencari obat, mencari vaksin, dan mencari segala jenis upaya yang dapat kita lakukan agar bisa keluar secepatnya dari pandemi yang tidak tahu kita kapan berakhirnya. Akan tetapi Muhammadiyah juga tidak pernah melupakan wahyu. Setelah kita berusaha sekuat tenaga, maka segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam menghadapi permasalahan negeri hari ini, Muhammadiyah selalu memposisikan dirinya sebagai bahagian dari solusi. We are part of solution, not part of problem. Muhammadiyah berusaha menjadi gerakan yang dapat memberikan jalan keluar, bukan justru memberikan permasalahan yang baru. We are problem solver, not problem maker. Oleh sebab itu, dalam menghadapi pandemi kali ini, yang para pakar-pakar dan para ahli-ahli sendiri tidak tahu kapan berakhirnya, kita keluarga besar Muhammadiyah harus dapat menjadi kelompok yang senantiasa membantu memberikan solusi kepada pemerintah, sebab permasalahan pandemi sudah menjadi permasalahan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat segenap keluarga besar Muhammadiyah, dalam milad yang ke-108 ini, mari kita istiqomah menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjadikan gerakan Muhammadiyah ini menjadi gerakan yang memberi solusi, bukan menghadirkan masalah yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan hati kepada kita, kekuatan iman, agar kita dapat mencapai apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan tablik akbar yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji M. Din Samsudin MA yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji M. Din Samsudin MA kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya muliakan
para sesepuh dan bini sepuh, orang tua Muhammadiyah, termasuk juga Aisyah. Walaupun saya lihat di layar tidak ada yang sepuh. Yang saya hormati Ketua PWM Riau Al-Ustadz Dr. Sayyidul Amin MA dan segenap jajaran PWM Riau dan juga para pimpinan Ortom Muhammadiyah, khususnya Ortom khusus pimpinan wilayah Aisyah dan segenap jajarannya, hadirin dan hadirat, jamaah Zoomiyah, semua kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sungguh berbahagia dapat hadir di Pekanbaru walaupun secara virtual. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati dan memaknai milad ke-108 Persyarikatan Tercinta Muhammadiyah yang pada 18 November 2020 genap berusia 108 tahun. Tema milad tahun ini yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan tadi kita ikuti telah direfleksikan secara padat namun secara ringkas namun padat isi oleh Ketua PWM, yaitu meneguhkan gerakan keagamaan menghadapi pandemi dan masalah negeri. Tadi Bapak Ketua PWM sudah menyampaikan beberapa kata kunci yang perlu kita camkan, khususnya mengenai gerakan Muhammadiyah yang harus menjadi problem solver, penyelesai masalah-masalah bangsa, bukan part of the problem, bagian dari masalah, dan apalagi menjadi problem maker, problem shooter, pencipta masalah. Dan memang demikian, sejak kelahirannya 1 abad lebih yang lalu, Muhammadiyah telah hadir sebagai problem solver, sebagai penyelesai masalah-masalah bangsa dengan gerakan pencerahan, dengan dakwah pencerahan, dakwah at-tanwiriyah yang mengandung dimensi membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan umat dan kehidupan bangsa. Inilah yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah selama 1 abad lebih, mencerahkan kehidupan bangsa lewat pembebasan, membebaskan bangsa, masyarakat, khususnya umat Islam dari masalah-masalah yang melilit dirinya, dari belenggu-belenggu kemanusiaan seperti kemusyrikan, kekafiran, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Ini masalah-masalah yang melilit umat dan bangsa, khususnya pada waktu itu. Muhammadiyah datang untuk membebaskannya. Namun Muhammadiyah tidak berhenti pada pembebasan, Muhammadiyah memberdayakannya. Inilah tujuan dari amal-amal usaha Muhammadiyah. Lembaga-lembaga pelayanan pendidikan, lembaga-lembaga pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, semuanya dalam rangka memberdayakan. Karena kalau masyarakat hanya dibebaskan,
dari masalah-masalah yang dihadapinya belum cukup, namun harus diberdayakan. Dan tidak hanya diberdayakan, harus juga didorong untuk maju. Maka aspek ketiga dari dakwah penjarahan itu adalah memajukan. Juga 3M ya. Bukan hanya protokol kesehatan yang menampilkan dan mengajarkan kita lakukan 3M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman atau jarak sehat, physical distancing. Tapi dakwah pencerahan Muhammadiyah dari dulu juga sudah mengamalkan 3M, membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa, dipuji oleh banyak pihak, khususnya orang-orang luar Muhammadiyah. Muhammadiyah ada yang menganggap, pengamat menyebutnya sebagai gerakan Islam yang paling merata persebarannya di seluruh tanah air, dari Aceh hingga Papua, dari Sabang hingga Merauke. Terdapat amal-amal usaha Muhammadiyah yang signifikan. Saya sering katakan, bahkan di sebelah timur Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, di ibu kotanya Kupang, ada Universitas Muhammadiyah yang 60% mahasiswa dan dosennya, termasuk dosennya, adalah non-muslim. Kita sering dipelesetkan UMK, bukan Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi Universitas Muhammadiyah Kristen. Di Papua ada sekolah tinggi Muhammadiyah. Bahkan di Papua Barat, di kota Sorong, ada 2 Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Sorong yang dikelola oleh PDM Kota Sorong, dan 30 km di kota Aimas kalau tidak salah, ibu kota Kabupaten Sorong, sudah berdiri juga Universitas Pendidikan Muhammadiyah, pengembangan dari SDKIP Muhammadiyah. Kebetulan saya pernah berkunjung ke sana, yang 80 mahasiswanya bukan muslim, adalah anak-anak Papua asli dan beragama Kristen gitu. Begitu pula di ibu kota Jayapura, bahkan SMP Muhammadiyah di AB Pura itu telah melahirkan tokoh-tokoh Papua. Salah seorangnya adalah Pendeta Dr. Lipius Binilu, Ketua FKUB Provinsi Papua, mantan Ketua Sinode Kristen. Saya bersahabat baik dengan beliau. Satu waktu saya berada di Papua dalam rangka bertemu dengan FKUB untuk kerukunan antar umat beragama. Tahu beliau dalam acara makan malam itu berselorong, Pak Din, saya ini anak Muhammadiyah. Asal ada perkara apa Pak Pendeta? Saya alumni SMP Muhammadiyah AB Pura. Karena badan saya besar, saya jadi ketua kelas. Dan kawan-kawan belum boleh pulang sebelum saya pimpin berdiri sambil membaca doa. Raditu billahi rabbah. Beliau masih hafal itu. Saya berselorong, kalau gitu Bapak Pendeta sudah masuk Islam. Cuma yang belum disunat, saya pernah ketawa beliau. Besoknya Wali Kota Jayapura, Pak Bin Hur namanya, menelpon saya, Pak Din ada di Jayapura. Saya ini alumni SMP Muhammadiyah AB Pura, lagi-lagi AB Pura, sebuah cabang di pinggiran kota Jayapura itu. Sekarang menjadi wali kota, dan beliau mengajak saya untuk menonton bola pertandingan persahabatan antara Persipura lawan Persib dari Bandung. Maka saya nontonlah dengan memakai kaos Persipura ya. Manajer Persib lirik saya, ini kok Pak Din pakai kaos Persipura, padahal tadi pagi setelah sarapan pagi kebetulan kami menginap di hotel yang sama, sempat foto-foto sama pemain Persib sambil berharap
tolong Pak Kiai doakan kami Persib menang. Jadi sekarang saya sudah pakai pakaian Persipura yang melawan Persib. Tapi yang ingin saya jelaskan, itulah kehadiran Muhammadiyah. Muhammadiyah hadir untuk memberi, untuk melayani, bukan untuk meminta-minta dan apalagi mengemis. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesuai dengan tema kali ini, diharapkan Muhammadiyah tetap menjadi pemecah penyelesaian masalah bangsa, khususnya masalah pandemi dan juga masalah negeri. Sebenarnya pandemi itu sendiri adalah masalah negeri. Dan masalah-masalah negeri dalam arti masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa, selain pandemi COVID-19, coronavirus disease 19, yang belum ada tanda-tanda berakhir, bahkan belum sampai ke puncak, sehingga perkembangannya, penularannya belum melandai. Dan setelah melandai turun ke bawah perlu waktu untuk transisi. Namun ini belum memuncak, belum sampai ke puncak, dengan angka korban yang bertambah dari waktu ke waktu secara nasional dan juga di banyak daerah. Mudah-mudahan tidak termasuk ke Riau ya. Nah, namun bersamaan dengan itu, Indonesia juga menghadapi masalah yang lain yang tidak kalah seriusnya dan juga sebagai dampak dari pandemi, dan walaupun juga sudah ada muncul sebelum pandemi ada ya, yaitu masalah ekonomi. Yaitu Indonesia sedang menghadapi resesi ekonomi. Pertumbuhannya minus. Kalau minus bukan pertumbuhan ya. Terjadi kontraksi ekonomi, kalau tidak salah 5,2%. Dan itu artinya apa? Artinya pengangguran. Artinya perusahaan-perusahaan perdagangan stagnan, berhenti. Dan artinya adalah kesusahan bagi rakyat. Saya pernah di Departemen Tenaga Kerja dulu sebagai dirjen. Saya tahu setiap kontraksi ekonomi perkembangannya yang minus 0,5% atau 0,5% itu 500.000 pengangguran. Kalau 0,5% sekarang berarti kali 2 ya, berarti kali apa juga menjadi ya 2,5 juta atau lebih. Dan jika diukur dengan sebelumnya plus 4, maka sebenarnya terjadi penurunan 9%, itu 4,5 juta penganggur. Dan sekarang kita baca sudah mulai terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, sehingga Omnibus Law yang didalihkan akan menciptakan lapangan kerja itu jauh panggang dari api. Itu bukan realita, tapi utopia, istilah Pak Ketua PWM tadi itu. Nah, inilah masalah yang dihadapi oleh bangsa. Saya kira saya sudah banyak berbicara dalam webinar tablik akbar ya, PDM, PCM, bahkan PRM di berbagai daerah terakhir ini tentang wabah pandemi ini. Yang sebenarnya kalau umat manusia termasuk umat Islam dan bangsa Indonesia menyikapinya secara benar sesuai dengan ajaran agama, mungkin bahkan saya yakin wabah ini tidak sepanjang ini. Kalau kita memandang pandemi COVID-19 dari awal sebagai musibah, memang dari Allah ya. Ma asabakum min musibatin illa ma kataballahu lakum wa illa ma kataballahu lana. Telah ditentukan oleh Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan pada kita untuk melihat musibah itu sebagai ujian dan cobaan, sebagai al-bala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i ila akhir ayat. Sebagai ujian dan cobaan, sambil kita yakini hadis Rasul ya, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba, ada yang bilang ya kauman, idza ahabballahu qauman, jika Allah SWT menyayangi sesuatu kaum, ibtalahu, maka dia Allah akan mendatangkan pada ujian dan cobaan al-bala.
ujian dan cobaan, maka di ujung ayat Al-Quran walanabluwannakum tadi itu wabasyirus sabirin, namun berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Kita harus menghadapi musibah termasuk wabah ini dengan optimisme. Ada optimisme, ada harapan, dan harus kita munculkan optimisme dan harapan itu dengan syarat alladzina idza asabatkum musibah, yang ketika ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, berasal dari Allah dan akan kembali ke hadiratnya. Muhasabah. Ini yang kurang dilakukan oleh bangsa ini dalam menghadapi musibah, yaitu melakukan muhasabah, mawas diri, evaluasi, introspeksi terhadap apa-apa yang kita lakukan selama ini, sebelum ini. Itulah muhasabah. Maka kita sambut wabah ini dengan optimisme, namun kita harus melakukan muhasabah tadi itu. Mohon maaf, para elit bangsa ini tampak mereka menyadari ketika di awal pandemi COVID-19 ini, bulan Januari, bulan Februari sampai bulan Maret, sudah 4 bulan sejak bulan Desember berjangkit di Wuhan, China sana, itu kita memandang remeh. Corona tidak akan masuk Indonesia, begitu kata seorang pejabat. Seorang pejabat lain bahkan menantang, mana corona itu? Ada yang ngenyek, bahasa Jawanya itu. Kalau kita suka makan nasi kucing, nasi kucing itu nasi mahasiswa di Jogja, yang kecil sekali kayak nasi kucing, kayak makanan kucing, dan harganya 1.000 atau 2.000 rupiah. Gitu. Maka kita tidak akan kena corona, kata. Ternyata sang menteri yang berbilang demikian tadi itu terkena corona. Ada yang bilang tidak akan ada di Indonesia corona, kan kita negeri tropis. Begitu datang musim panas, corona tidak berani mampir, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya satu sikap yang tidak bermuhasabah. Kalau kita bermuhasabah, yaitu kembali pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, saya yakin Allah akan menurunkan pertolongannya. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak akan ada bahaya kalau kita menyebut Allah, kalau kita menyebut nama Allah dan bersama nama Allah menegakkan ajaran-ajarannya. Namun muhasabah tidak hanya ke belakang, muhasabah itu juga ke depan. Muhasabah itu juga ke depan, yaitu memproyeksi, memprediksi, dan melakukan langkah-langkah ikhtiar insani. Yang tadi Bapak Ketua PWM ada mengutip ayat, ya. Ambillah ibrah dari segala peristiwa untuk merancang masa depan. Dan inilah ikhtiar insani yang harus kita lakukan. Seperti menegakkan protokol kesehatan. Ini mohon maaf, saya lihat jamaah ada yang berkerumun nih, termasuk anak-anakku di panti asuhan. Selain tidak menerapkan physical distancing, hampir tidak ada yang pakai masker itu. Ya. Juga mungkin di kerumunan lain yang berada di masjid musola. Ya. Ini ikhtiar insani, yaitu langkah-langkah upaya manusia untuk menghindarkan diri dari wabah. Kalau mau menerapkan ajaran Rasul ketika terjadi wabah atau pada masa lampau, ketika terjadi wabah di negerimu, jangan keluar ke negeri lain. Dan ketika kamu mendengar di negeri lain ada wabah, jangan masuk ke negeri itu. Ini total lockdown. Sayangnya, pemerintah Indonesia tidak mau menerapkan total lockdown, bahkan tidak mau melaksanakan amar imperatif dari Undang-Undang tentang Kedaruratan Kesehatan tahun 2018, Undang-Undang baru tentang Kedaruratan Kesehatan. Ketika terjadi wabah seperti ini harus diterapkan karantina, bahkan karantina total. Tapi bukan PSBB, PSBB itu bukan karantina. Karantina total yang mirip-mirip lockdown seperti yang diisyaratkan oleh hadis Nabi tadi itu.
Namun kalau itu dilakukan karantina total, negara harus mensubsidi rakyat, terutama untuk menyediakan sembako yang cukup. Bahkan tidak hanya manusianya, rakyatnya, hewan-hewan ternaknya pun harus diberi makan. Negara, pemerintah tidak sanggup melakukan itu. Maka di kotak-katik adalah PSBB. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap PSBB tidak ada dasar hukum, tidak ada undang-undang maksud saya. Berbeda kalau diterapkan karantina kesehatan, kalau dilanggar ada undang-undangnya, ada sanksinya dalam undang-undang itu. Dan sebenarnya ya kalau sekarang ini ada keadilan, dianggap tidak melaksanakan PBB, seorang gubernur diverifikasi, namun ditanya 9,5 jam lebih, ini sebuah tindakan yang overacting. Padahal pemerintah sendiri tidak mau menerapkan undang-undang tentang kedaruratan kesehatan tadi. Itu yang harus kena sanksi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Maka bagaimana Muhammadiyah? Saya tidak ingin terlalu berpanjang tentang masalah yang kita hadapi, walaupun ini bagian frasa dalam kalimat tema milad kali ini, menghadapi pandemi dan masalah negeri, dan tentu banyak masalah-masalah lain yang kita hadapi dewasa ini, terutama ketika pemangku amanat tidak amanah, ketika yang menerima amanat tidak melaksanakan amanat semestinya, dan ketika pemangku amanat justru tidak hanya berkhianat, tetapi juga kemudian menampilkan perilaku yang menzolimi rakyatnya. Ini sesungguhnya masalah serius. Mungkin bukan pada forum ini ya. Ini karena tabligh akbar, kalau seandainya bersifat seminar akademik, saya jelaskan lebih rinci. Namun secara umum, ini adalah penumpukan masalah yang dihadapi oleh bangsa. Kita ini menyimpang dari kesepakatan negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak terapkan secara jujur, secara konsekuen dan konsisten. Saya sering sebutkan, lihat saja sistem politik Indonesia, sistem pemilu, sistem politik, sistem kepartean, jika dikaitkan dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan, saya sering mengatakan kesimpulannya jauh panggang dari api. Saya kira orang Melayu tahu ya ungkapan itu, jauh panggang dari api, kata ketua PWM tadi itu. Tidak ada adanya gap, kesenjangan antara realita dengan idealita. Ini yang terjadi sekarang ini. Seharusnya Indonesia ini menerapkan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan, kepemimpinan hikmah, kepemimpinan kebijaksanaan. Saya kira ini yang hilang sekarang ini. Belum lagi masalah-masalah yang serius yang kita hadapi, dan saya memberi perhatian khusus bagaimana negara memperlakukan umat Islam. Umat Islam yang besar sekali jasanya bagi Republik ini jauh sebelum kemerdekaan, di seputar kemerdekaan, begitu pula ketika ada agresi sekutu ingin mengambil kembali kemerdekaan. Indonesia berjuang, peran umat Islam sangat-sangat strategis dan sangat-sangat sentral. Termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut terlibat. Namun sebagai yang pernah memangku amanat di Muhammadiyah, di pergerakan Islam, saya termasuk yang sangat sedih, yang sangat resah ketika umat Islam tidak mendapatkan porsi semestinya. Kalau tidak salah, waktu saya ke Pekanbaru terakhir, karena ada dialog di sebuah masjid, Masjid Al-Furqan atau apa namanya, tentang hal ini saya tidak ingin mengulangi. Hanya sedikit menggarisbawahi saja itu. Ini masalah serius bagi Indonesia. Ini masalah negeri. Saya tidak tahu pimpinan pusat Muhammadiyah mengangkat tema ini dengan menyebut masalah negeri. Apakah termasuk
apa yang saya sampaikan ini atau tidak. Ini adalah sebuah kerusakan struktural, sebuah kemungkaran terorganisasi, organized mungkarat. Maka bagaimana jalan keluarnya untuk melompat? Saya dari dulu berpesan dua aksis dalam bahasa Inggris, dua poros, kubu, eksis dalam gerakan Muhammadiyah sebagaimana pada surat Ali Imran 104 itu. Wal takum minkum ummah, adalah ada di antara kamu organisasi atau gerakan umat yang berorganisasi yang aksesnya dua, terserahlah yang mana di kanan mana di kiri. Yang pertama, yad'una ilal khair. Saya ngangkat tangan kanan kok kelihatan di situ tangan kiri ya. Saya lihat kebalik kalau di layar ya. Yad'una ilal khair, ad-da'wa ilal khair, mengajak kepada keterbaikan. Al-khair itu superlatif, al-khair itu tafdil, mengajak kepada keunggulan, mengajak kepada kemajuan. Itulah Islam berkemajuan. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan layanan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi, termasuk penanggulangan bencana. Ini semua adalah ad-da'wa ilal khair. Ini aksis kanannya atau aksis, terserah di mana letak tangan saya di layar itu. Namun aksis kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini harus berjalan seimbang. Sebab kalau tidak, baikkan roda mobil, apalagi roda pesawat, kalau satunya tidak jalan, terjadi kecelakaan. Nah, Muhammadiyah harus menyeimbangkan antara ad-da'wa ilal khair dengan yang telah dilakukan selama ini. Alhamdulillah, Pak Saidul Amin, saya mengamati, mengikuti dari jarak jauh. Muhammadiyah di Riau ini berkembang pesat, termasuk Universitas Muhammadiyah Riau dan mungkin juga di daerah-daerah, di tingkat-tingkat daerah, termasuk juga di provinsi Kepulauan Riau, mengalami perkembangan yang membanggakan. Ya. Ini adalah ad-da'wa ilal khair. Namun amar ma'ruf nahi munkar harus juga dilakukan. Saya merenung ayat ke-104 dari Ali Imran itu. Kalau ini tidak seimbang, Muhammadiyah, warga Muhammadiyah kurang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hasil ad-da'wa ilal khair itu bisa saja kemudian runtuh. Apalagi yang kita saksikan, kita alami sekarang ini kemungkaran struktural. Kalau kemungkaran sosial, ada keasusilaan dalam masyarakat, beredar katakanlah prostitusi, beredar ya sebenarnya juga itu keras sekali, narkoba, beredar segala bentuk berbagai bentuk kriminalitas. Tapi ini kerusakan struktural dalam arti di struktur kehidupan bersama ini, di struktur negara yang akan memimpin karena mengendalikan kehidupan bersama ini. Ini namanya kerusakan struktural. Terjadi penyimpangan dari undang-undang dasar, terdapat kebijakan-kebijakan negara yang sesungguhnya merupakan kerusakan, dan terutama ketika menampilkan bentuk-bentuk katakanlah kediktatoran, kezaliman, kelaliman. Maka dakwah Muhammadiyah, maksud saya amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah sekarang ini sangat-sangat berat. Dan ini yang menjadi masalah di antara kita. Sering terdapat perbedaan pendapat tentang pendekatan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang bilang jangan terlalu keras dong. Ada yang bilang kita ini tidak boleh beroposisi dengan negara, beroposisi dengan pemerintah. Apalagi sering dikait-kaitkan kalau nanti begitu amal usaha kita tidak mendapat izin, amal usaha kita tidak mendapat bantuan. Tidak sedikit yang punya pandangan seperti itu dari kalangan pimpinan Muhammadiyah dari dulu hingga sekarang. Tapi ada yang mengatakan justru kalau Muhammadiyah tidak konsisten dan konsekuen
untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, terjadi kerusakan demi kerusakan yang akhirnya kemudian membawa ya tenggelamnya kapal bersama ini. Ada hadis yang mengisyaratkan itu. Jika semua penumpang di kapal besar telah berbagi tempat, kemudian ada satu orang atau kelompok yang ingin merusak tempatnya sendiri, katakanlah ingin melubangi kapal itu, tempatnya sendiri. Di ujung hadis itu berbunyi, fa'in akhudhuhu naja wa naja. Kalau orang banyak mencegah seseorang, sekelompok orang yang ingin merusak tempatnya sendiri di kapal bersama itu, dia akan selamat dan orang banyak juga akan selamat. Wa in tarokuhu, dan jika dibiarkan saja, tidak ada yang mau mencegah, tidak ada yang mau beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dibiarkan saja para perusak atau apa namanya ingin melubangi tempatnya sendiri tadi itu, halaka wa halaku, mereka itu akan tenggelam dan orang banyak juga akan tenggelam. Saya kira kehidupan nasional kita berada pada titik itu, pada kondisi seperti itu. Maka bagaimana meneguhkan gerakan Muhammadiyah menghadapi pandemi? Alhamdulillah, secara khusus Muhammadiyah berbuat lewat MCC, Muhammadiyah, sampai saya lupa kepanjangannya itu, MCC itu, penanggulangan COVID, ya mungkin COVID apa? Saya center, saya lupa kepanjangannya. Kalau MDMC saya masih hafal ya. Karena saya ikut mendirikan dulu Muhammadiyah Disaster Management Center. Segera setelah tsunami di Aceh, kemudian terjadi gempa bumi di Yogyakarta, kita dirikan lembaga penanggulangan bencana, bahasa Inggrisnya Muhammadiyah Disaster Management Center. Ya. Tapi kalau MCC ada kaitan dengan C-nya mungkin COVID ya, atau COVID Control Center mungkin ya. Jadi pusat penanggulangan COVID Muhammadiyah, kira-kira demikian. Telah berbuat, tetapi amar ma'ruf nahi munkar perlu juga jalan. Apa amar ma'ruf nahi munkar dalam menangkap penanggulangan pandemi? Menyerukan kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh menanggulangi COVID. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini tidak semua orang bisa membacanya, bisa mengetahuinya. Pemerintah tidak cukup serius. Sebagai contoh, selalu tarik-menarik antara kesehatan dan ekonomi. Kita teriakan, selesaikan masalah kesehatan dulu, baru stimulus ekonomi. Ibaratnya, kalau ada orang sakit, sembuhkan dulu atau beri makan dulu. Sediakan makanan dulu. Dia tidak mau makan karena sakit. Sembuhkan sakit dulu, walaupun menyembuhkan sakit juga perlu makan. Ini yang tidak selesai. Termasuk dalam penyediaan anggarannya. Saya termasuk yang menggugat dulu Perpu 01 tahun 2020 berubah jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, katanya untuk menanggulangi COVID. Kami menyebutnya sebagai manipulasi COVID. Ternyata anggaran yang disediakan oleh negara dari 405 triliun jadi 900 triliun, untuk COVID itu diajukan 87 triliun. Namun yang disepakati ya, sekitar 25,7 triliun, kurang dari 10% dari seluruh anggaran. Mau berbuat apa dengan anggaran itu untuk menanggulangi COVID? Sementara banyak untuk stimulus ekonomi, termasuk untuk menangani hutang-hutang dari perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan negara. Ini ketakseriusan. Dan ini yang terjadi di lapangan. Jadi kalau Muhammadiyah ingin menjadi problem solver, kita berbuat nyata menanggulangi COVID. Alhamdulillah semua atau hampir semua rumah sakit Muhammadiyah menjadi pusat-pusat penanggulangan. MCC Muhammadiyah bergerak menanggulanginya sendiri, bahkan tanpa bantuan dari negara, menggalang dana dari internal Muhammadiyah. Itu ya, itulah problem solver. Tapi problem solver yang lain yaitu meyakinkan pemerintah agar berbuat serius, agar mengulangi secara serius. Ini juga amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau ada masalah negeri yang tadi sudah saya isyaratkan ada penyimpangan, yang Muhammadiyah menjadi problem solver, yaitu dengan meluruskan kiblat bangsa. Dulu kita lakukan yang disebut jihad konstitusi.
yaitu mengoreksi undang-undang yang ternyata bertentangan dengan konstitusi. Itu juga adalah dalam rangka amal ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karena itu, ya, sebelum saya akhiri, meneguhkan gerakan Muhammadiyah atau gerakan keagamaan pada tema milad kali ini, yang tadi Bapak Ketua PWM memberikan pemahaman yang tepat sekali, ya. Meneguhkan itu dalam bahasa agama adalah beristiqomah. Saya ingin tambahkan, meneguhkan itu melakukan iqamah wastiqomah. Iqamah itu menegakkan, termasuk menegakkan nilai-nilai, termasuk menegakkan peraturan-peraturan, termasuk meluruskan kiblat bangsa. Itu iqamah. Iqamatud daulah, ya. Menegakkan kehidupan berbangsa bernegara semestinya. Itu meneguhkan. Wastiqomah, kita yang melakukan itu harus konsisten dan konsekuen. Maka saya ingin menggarisbawahi dari Bapak Ketua PWM tadi itu, meneguhkan gerakan keagamaan, yaitu melakukan iqamah wastiqomah. Ini yang saya kira sekarang penting dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan ketika beristiqomah diturunkan pada tingkat perorangan, pada tingkat individu, karena ada istiqomah ini saya lihat ada Pak Arifin Ismail dari Malaysia nih. Ini tuan guru nih, penasehat mufti persemakmuran nih. Jadi istiqomah itu bisa dilakukan oleh organisasi, oleh institusi, sebut sajalah al-istiqomah al-institusionaliyah. Istiqomah kelembagaan gitu. Tapi juga ada istiqomah perorangan, istiqomah pribadi, ya. Al-istiqomah al-fardiyah oleh masing-masing kita, warga Muhammadiyah, umat Islam, yaitu beristiqomah dalam beragama. Apa kata Al-Quran itu? Qul hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, Allah Rabbku membimbingku untuk tetap berada pada as-siratul mustaqim, jalan lurus sekaligus jalan tengah, yang selalu kita doakan dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratul mustaqim. Inilah millata Ibrahim hanifa, satu dasar-dasar keberagaman yang telah diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, inspirator yang memulai sebuah keberagamaan yang bertauhid, yang nanti kemudian Allah menurunkan wahyu yang sama kepada Musa, pada Isa alaihi wassalam, dan kemudian pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya itu adalah millata Ibrahim hanifa. Maka dalam Al-Quran dan sebagian membaca doa iftitah demikian, ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada hanifan musliman, ya. Ya, ada yang membaca doa itu juga dalam doa iftitah. Kalau Muhammadiyah doa yang lain, hadisnya katanya asyraf, ya, lebih jelas, ya. Arjah, bukan asyraf, arjah, yaitu Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Itu hanifan musliman. Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim yang hanif, ya. Coba dibuka di kamus apa pengertian kehanifan. Saya memahaminya, mendapatkan pemahaman beragama secara hanifan musliman. Kita ini menjadi muslim hanif, sebagaimana Ibrahim alaihissalam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, menjadi kaum hanif, jamaknya hunafa, yaitu berpegang teguh kepada kebenaran, tidak belok-belok, tidak terpengaruh ujian dan cobaan ke kanan maupun ke kiri. Itulah al-hanifiyah, itulah kehanifan. Maka meneguhkan gerakan keagamaan secara kelembagaan, secara keorganisasian oleh organisasi yang melakukannya, tapi juga secara individual, secara perorangan, dan bisa kita sebagai
sebagai pribadi muslim beristiqomah dalam beragama, beristiqomah dalam kehidupan ini, yaitu berpegang teguh kepada millata Ibrahim Hanifa, beragama secara hanif. Ini adik-adikku, anak-anakku angkatan muda Muhammadiyah, termasuk anak-anakku yatim piatu di panti asuhan Muhammadiyah, berislamlah secara hanif. Tegakkanlah kehanifan dalam beragama, tidak terpengaruh bolak-balik kiri kanan. Sebesar apapun ujian, cobaan, godaan, ketika ditarik, wahai anak-anak muda, cobalah narkoba, itu dia telah keluar dari kehanifan. Dia telah keluar dari as-siratal mustaqim. Ketika seorang Muhammadiyah dewasa dipengaruhi, cobalah sedikit nikmati korupsi, dia telah tidak menerapkan al-hanifiyah, kehanifan, tidak berada pada as-siratal mustaqim, tidak teguh dalam beragama. Inilah kehanifan, berpegang teguh kepada al-Islam, pada ajaran-ajaran Islam. Namun Rasulullah SAW ada menambahkan, memperjelas al-hanifiyah yang telah ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis ada dua versi. Yang satunya berbunyi, inna ahabbaddin atau inna khairuddin ilallah al-hanifiyatu samha. Keberagaman yang disukai Allah, yang terbaik di sisi Allah itu adalah menampilkan al-hanifiyatu samha, kehanifan yang bertenggang rasa, kehanifan yang penuh dengan toleransi. Jangan main pokok terutama tadi Pak Ketua PWM kalau menyangkut ya sekedar furu'iyah, ya bukan cabang. Kalau menyangkut usuluddin, menyangkut usuliyah, dasar agama, akidah, itu tidak ada kompromi. Kalau ada yang menyimpang, istilah di MUI ya, harus diamputasi. Kalau ada dari kalangan yang mengaku Islam tetapi meyakini ada Nabi Rasul setelah Muhammad SAW, padahal beliau sudah bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, namun ada yang kemudian datang dengan paham ada nabi baru, ada rasul baru. Ya, sebagaimana pada Ahmadiyah umpamanya Mirza Ghulam Ahmad dijadikan nabi atau rasul, la nabiyya ba'di. Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1933. Sekali lagi, tahun 1933. Berapa puluh tahun yang lalu itu telah mengeluarkan fatwa. Kalau ada yang meyakini ada nabi baru setelah Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka berada di luar akidah Islamiyah. Berada di luar akidah Islam. Ini menyangkut usuluddin, menyangkut usuliyah. Kalau ada yang ingin mengubah sholat subuh mumpung masih segar menjadi 4 rakaat, itu usuliyah, tidak boleh diubah, harus diamputasi. Ada yang berpendapat, mungkin bukan di Rio ya, ini banyak di Jawa ini, termasuk di Sulawesi, Kalimantan, para nabi-nabi baru katanya bertapa 40 hari 40 malam di Gunung Gede, tahu mengklaim dirinya nabi baru ya. Pernah ada dulu ya, tapi mantan atlet itu. Ada tempat lain mantan pemain badminton yang ingin membawa akidah baru, itu tidak diterima, itu urusan usul, maka harus diamputasi. Tapi ketika perbedaan pendapat menyangkut furu'iyah, karena perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran, karena perbedaan hadis yang dipakai, kapan mengawali Ramadan, kapan mengakhiri Ramadan, mengawali Syawal, ada hadis yang berbeda, mau sekarang mau besok, itu furu'iyah, itu wilayah toleransi, bukan amputasi, bukan main pokok Maka kalau terhadap non muslim lakum dinukum waliyadin, di sini berlaku lakum ra'yukum wali ra'yi. Bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, bal nahnu ikhwan, namun kita bersaudara. Termasuk juga dalam wilayah politik, yaitu masalah duniawiyah. Mau memilih paslon 01, 02, 03, atau di Rio ada pilkada apa tidak. Jangan kemudian menjadi persoalan hidup dan mati. Seperti
inna hizbi, sesungguhnya partaiku atau calonku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku untuk calon itu. Ada yang seperti itu ya. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ini wilayah tenggang rasa. Maka al-hanifiyatus samha, kehanifan yang bertenggang rasa, inilah salah satu ciri dari wasatiyah. Ummatan wasata, tadi disinggung oleh ketua PWM. Ya, ini merupakan label predikat bagi umat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami telah jadikan kamu ummatan wasata. Itu susah diterjemahkan itu. Bukan moderat ya, itu penyempitan arti. Yang mengamalkan wasatiyah, al-wasatiyah, wasatiyatul Islam. Bukan Islam wasatiyah, wasatiyatul Islam. Antara lain at-tasamuh, toleransi. Kebetulan jika saya mendapat amanat negara menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban, karena di dalam Kepres kepada saya itu ada dinyatakan mengembangkan Islam wasatiyah. Sebenarnya bukan hanya di dalam negeri, juga ke luar negeri. Maka cara saya, sebelum saya kembangkan, harus utamakan ke dunia dari Indonesia, lebih bagus kita sepakati dulu apa itu wasatiyatul Islam. Maka saya adakan sebuah pertemuan ulama dan cendekiawan muslim sedunia ya. High level consultation of all Muslim scholars on wasatiyat Islam, al-multaqa al-alami lil ulama wal muthaqqafin al muslimin an wasatiyatil Islam di Bogor bulan Mei 2018, termasuk dihadiri oleh Syekh Al-Azhar yang saya undang langsung ke Kairo sana, dan beliau datang memberikan pidato kunci yang sangat bagus sekali. Dan pesertanya 153 ulama cendekiawan muslim dari 43 negara bersepakat kriteria wasatiyah Islam itu ada 7. Akan menjadi juga karakteristik dari ummatan wasata. Tapi ini sering disalahpahami, selalu menjadi ummatan wasata itu wasatiyah Islam itu lembek, lembut, ngalahan, bukan itu. Yang pertama al-i'tidal, berlaku adil dan menegakkan keadilan, lurus, tegas, teguh ya, seperti kalau bangun dari ruku sebelum sujud kan berdiri lagi, itu i'tidal gitu. Ketika melakukan Indonesia Raya itu i'tidal ya, tapi saya lihat tadi nggak ada yang berdiri itu. Mungkin kalau secara virtual nggak perlu berdiri lah ya. Lagu Indonesia Raya kepada semua peserta duduk tegap di tempatnya masing-masing. Saya kira cukup itu. Nggak usah harus berdiri, cukup berdiri itu. Kalau yang zoomnya pakai kayak saya ini pakai desktop, komputer besar ya saya ajarkan dia berdiri gini kan. Kalau yang pakai HP gimana ya? Berdiri juga sambil HP-nya didirikan. Saya kira ya itu nggak ada ketentuan, itu masalah duniawi saja. Mungkin cukup ya. Duduk tegap di tempatnya masing-masing. Nah, kembali al-i'tidal, berlaku adil. Yang kedua at-tawazun, menegakkan keseimbangan dalam hidup ini. Yang ketiga at-tasamuh. Nah, itu tadi bertenggang rasa, toleransi, apalagi terhadap furu'iyah. Yang keempat syura, cenderung untuk bermusyawarah. Kalau ada masalah perbedaan pendapat, jangan kemudian main kayu, main pukul. Duduk bersama, apa sih masalah di antara kita? Jangan saling menjelekkan, itu syura. Ya, wasyawirhum fil amri. Ya, dan seterusnya itu. Yang kelima al-islah, melakukan perbaikan, termasuk melakukan mediasi jika ada yang bertikai di antara kita, cenderung untuk mempersatukan dan juga melakukan perbaikan, memperbanyak amal-amal soleh ke al-islah. Yang keenam al-qudwah, melakukan kepeloporan, meraihlah hal-hal baik, kreatif, inovatif. Muhammadiyah sejak kelahirannya itu penuh dengan qudwah, al-qudwah al-hasanah. Orang lain belum berpikir tentang sekolah modern, pendidikan modern. Dulu kan masih halaqah, tidak ada kurikulum. Muhammadiyah mempeloporinya. Pengkaderan dipelopori, bahkan mengikuti Kristen, kepanduan Kristen. Ahmad Dahlan tuh lihat di alun-alun Jogja atau di tempat lain di Jogja,
kok sekolah anak-anak Kristen latihan itu didirikanlah Hizbul Watan itu kepeloporan. Orang lain belum berpikir. Saya lihat dulu Pak Ketua PWM tahun berapa itu ya, saya masih periode pertama di Muhammadiyah atau mungkin masih wakil ketua, kawan-kawan di Riau itu mau mendirikan akademi apa ya, teknologi otomotif kalau nggak salah ya, mungkin yang di samping kantor PWM. Kalau nggak salah dulunya awalnya Universitas Muhammadiyah Riau itu, mungkin Pak Rektor ada di sini. Dulu kan namanya bukan Universitas Muhammadiyah, Universitas Sains dan Teknologi Muhammadiyah. Oh, bagus sekali itu, belum ada di daerah-daerah lain. Itu Al-Qudwah. Tapi kok saya nggak jadi ya? Nah, nggak jadi itu di rumah, jadi Universitas Muhammadiyah sama dengan di daerah-daerah lain. Ini namanya inovatif. Itu namanya Al-Qudwah. Itu namanya bid'ah. Muhammadiyah ini harus banyak melakukan bid'ah ini. Jangan salah paham. Bukan bid'ah akidah. Bid'ah ibadat yang sudah ada dalilnya itu nggak boleh. Itu kalau diperbarui, diadakan yang baru-baru, kreatif, inovatif di situ, itu bid'ah dolalah. Tapi bid'ah kebudayaan, bid'ah peradaban harus diperbanyak. Jangan salah kutip wartawan ya. Nanti ditulis mantan ketua umum PP Muhammadiyah menganjurkan Muhammadiyah melakukan bid'ah. Bid'ah kebudayaan. Bid'ah itu inovasi artinya. Ya, dulu di Fakultas Usuluddin IAIN Jakarta tempat saya belajar ada usulul bidah. Tapi itu bidah keyakinan, bidah akidah dan bidah ibadah. Tapi al bidah ats-tsaqafiyah, bid'ah kebudayaan harus diperbanyak. Ya nggak boleh bid'ah keyakinan tadi. Apa bid'ah peradaban dan kebudayaan? Dirikan sekolah modern, dirikan lembaga-lembaga modern. Itu Al-Qudwah juga. Baru yang ketujuh dari kriteria wasatiyat Islam itu adalah al-muwatanah, kewarganegaraan, citizenship. Ini penting. Di mana kita berada, kita kemudian tunduk dan patuh terhadap negara bangsa di mana kita dilahirkan sebagai khalifatullah fil ard. Bukan kita dilahirkan di Indonesia, khalifatullah fi Indonesia. Dan kita kemudian menerima, meyakini dan bertanggung jawab mengisi, membela dan mengisi negara bangsa tercinta ini. Itu al-muwatanah, citizenship. Lihat Ibrahim alaihissalam yang hanifan musliman tadi itu. Datang dari Kanaan ke Bakkah dekat Makkah berdoa apa? Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri yang kunjungi ini, di mana aku berada sekarang ini, sebagai negara yang aman sentosa, dan limpahkanlah atas negeri rezeki yang banyak, buah-buahan, dan juga bahan-bahan makanan dan lain sebagainya. Maka mengapa Saudi Arabia ya, jadi negeri yang kaya raya, ternyata di dalamnya ada minyak, gas. Jangan-jangan, atau saya yakin, ada doa Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Kita dilahirkan di Indonesia, kita berdoa sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Kita cinta Indonesia, bela Indonesia, mengisi Indonesia. Namun kepada yang berkuasa, jangan sekali-kali menyimpang dari amanat. Jangan menyimpang dari kesepakatan. Ini bagian dari al-muwatanah juga itu. Maka luar biasa ya, menjadi umatan wasata. Ini saya akan akhiri. Muhammadiyah itu akidahnya wasatiyah. Banyak karya-karya ulama terdahulu ya, termasuk Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali juga ada al-aqidah al-wasitiyah. Itulah wasatiyat Islam. Islam jalan tengah. Maka beragamalah ya, kamu jangan ekstrim ya, jangan melampaui batas. Itu bukan wasatiyah ya. Nah, jadi hanifan musliman apa tadi? Al-hanifiyatus sabha, kehanifan yang bertengah rasa. Ini adalah manifestasi dari umatan wasata. Namun umatan wasata berbuat nyata dua kubu tadi, dua sayap tadi itu, ad-dawa ilal khair, terus menerus beramal usaha
ya, dirikan amal-amal lembaga-lembaga modern, namun amar ma'ruf nahi munkar tetap. Kalau ini dijalankan secara serentak, secara simultan, menurut hemat saya ini luar biasa umat Islam ini. Tapi amar ma'ruf nahi munkar bitori kotil ma'ruf, bukan bitori kotil munkar. Sekarang Pak Amin Rais mengusulkan, tapi aneh yang menarik ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya, tadi di surat Ali Imran 104 ayat favorit Muhammadiyah, ya, itu ayat dalam rangka mendirikan organisasi Muhammadiyah yang sudah 108 tahun. Tapi ada ayat Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar lahir lagi. Saya baru dengar dari sejarawan Muhammad. Inilah ayat yang pertama kali diajarkan oleh Ahmad Dahlan. Ada al-ma'un berapa bulan itu ya? 3 bulan belum ganti-ganti. Ada wal asri. Maka sekarang dikembangkan teologi al-ma'un dan teologi al-asri. Wal asri innal insana lafi khusr, itu berbulan-bulan diajarkan oleh Ahmad Dahlan. Tapi ternyata awal-awal pengajian Ahmad Dahlan mengajarkan Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, umat yang berkemajuan. Ketika lulus di organisasi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itu berhimpit semua ajaran-ajaran itu. Maka ya, dalam memperingati dan memaknai, karena peringatan milad semacam ini pada hemat saya tidaklah hanya seremonial, ya, upacara seremoni, tapi yang paling penting kita mengambil ibrah tadi, pelajaran untuk meningkatkan gerakan Muhammadiyah ke depan. Dan bila perlu peringatan milad ini jangan hanya pas 18 November ini juga sudah lewat ya 2 hari. Bila perlu sepanjang masa gitu, sepanjang waktu. Maka dulu dibagi kan, kalau tingkat ya, suruh dulu PCM bulan ini, PCM lain bulan depan, naik PDM, begitu sudah setahun peringatannya, nah, baru urusan PWM atau urusan PP. Jangan seremonial, tapi penting juga seperti kita berkumpul, apalagi dalam suasana keprihatinan karena COVID ini. Saya kira ini Bapak Ketua PWM Dr. Saidul Amin MA, dan yang menghubungi saya ini adik saya nih, Linda Saris PWM ya, Mas Abu Nawas ya. Namanya Abu Nawas, menghubungi saya dan saya sempat salah paham tadi. Karena di flyernya jam 12, saya tanya, ternyata mulainya 13.30. Saya sudah berada di depan komputer sejak jam 12.30, selesai sholat zuhur tadi itu. Lantas sejam kemudian baru dimulai. Saya kira inilah silaturahim, silatul fikri kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya lihat juga PCIM dari luar negeri, Malaysia atau negara lain ikut hadir. Saya cukupkan, nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji M. Din Samsudin MA yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya tablik akbar tadi, maka berakhirlah serangkaian acara resepsi milad ke-108 Muhammadiyah yang ditaja oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yas'urun al birru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.